شتات في شتات أتاك وأنت تخضع بالنوايا جهول ظالم وعليه بعد من التسويف أورده البلايا ومعتبة بابك غير جود. Nanti malam sini kan, Min. Kiri ya? Langsung berhenti di lobi sana itu. Oh, masuk ke lobi. Itu ngarang-ngarang jam apa itu enggak? Hah? Iya. Memang poinnya atas ya, kalinya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di buku gimana secara singkat perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Pertama, kita minta yaitu satu, meluruskan niat kita. Ya, apa tujuannya? Agar kita pulang nanti kita mendapatkan yaitu umroh yang mabrur. Ya, maka kita harus niatkan bahwa kita ke sana tujuannya murni ibadah. Ya, udah nikmati ibadah itu. Ibadah umroh kita laksanakan sebenarnya sebentar, 1 hari. Selebihnya itu adalah ibadah. Sehari, 1 hari dari siang berusia, ya memang kalau memang nggak punya HP harus ada pendamping. Ya, jangan keluar sendiri. Insya Allah kembali sebenarnya. Ya, cuma kan masalahnya baliknya bisa 2 hari, bisa sehari kan gitu, kasihan. Kan gitu ya. Gitu. Yang nggak bisa 1 ruangan. Ya gitu. Nah itu hal sepele loh itu. Contoh kan itu. Apalagi masalah kunci. Nah ini perlu disampaikan nih, kunci. Ini gara-gara banyak masalah jamaah itu gara-gara masalah kunci. Yang kunci kadang ada jamaah nggak paham bagaimana cara bukanya. Nah nanti perlu ada pelatihan buka pintu kan gitu. Jadi kadang pintu itu yang kuncinya kadang di setiap hotel itu ada yang 2. Kalau 2 aman, cuma kadang 1. Boleh nggak tidur? Boleh. Boleh nggak makan? Boleh. Ya. Boleh nggak gosip? Nggak boleh. Ya, diusahakan bersihkan tadi. Ya, siapa tahu ini gosipin mutawifnya misalnya kan, nah, atau gosipin leadernya misalnya. Nah, jadi lebih terus. Kalau mau yang lain boleh nggak baca Al-Quran? Boleh nggak misalnya baca sesuatu, silahkan. Yang penting bermanfaat, tapi berbanyak tadi tarbiyah, dirame. Nah ini mungkin perlu dibahas lah sama nanti teknisnya ya, karena hal sepele cuma penting. Baik, jadi di sana nanti kita akan disampaikan secara ya pelan-pelan lah terkait masalah teknis tadi. Jadi sampai ke Medina nanti kita bagi hotel, kemudian bagi kamar, kemudian setelah itu kita mulai ibadah yang di hari pertama itu insya Allah nanti kita akan mengenalkan Masjid Nabawi. Kalau nggak salah infonya hotelnya itu dekat dengan Masjid Abu Bakar, ya. Ya, jadi kita bisa muter dulu lah nanti ya. Jadi kita muter mana itu makam Al-Baqi, ya, kemudian apa yang harus kita lakukan, muter gitu ya. Nah nanti juga akan disampaikan ya, sama teman-teman nanti
tadi rumusnya ini loh, ya. Jadi biar nggak kesasar, jangan sampai nanti nggak taunya keluar sampai pintu sana kan. Nah itu ya, karena kita dapatkan jamaah itu hilang malam baru sampai, dan yang sudah berusia dan nggak punya HP tolong dikawal. Ya, kalau nggak punya HP ya beritahu aja sama tim, ya. Tim ini HP-nya banyak, ya. HP-nya banyak, ya. Cuma nggak tahu minjemin nggak kan gitu. Kan di hari pertama, kemudian di hari kedua nanti akan juga disampaikan bagaimana teksnya, dan nanti kita akan keliling kota Madinah, ya. Kemudian setelah itu acara bebas. Nanti selalu nanti akan ada kajian. Kalau di Madinah ini agak rawan, kalau di sekitar Masjid Nabawi biasanya kalau rame-rame itu diusir sama askar. Askar itu maksudnya polisinya gitu Pak ya. Jadi kalau kami bilang askar itu maksudnya polisi di situ yang jaga. Jadi kalau kumpul-kumpul di situ itu biasanya diusir, ya. Mungkin kalau pelan-pelan, ya, kalau di Mekah bebas, agak aman lah gitu. Semacam tas ransel sendiri untuk bisa kita bawa ke kabin seperti itu, atau hanya harus bawa yang sudah disediakan oleh dari travel sendiri, ya, koper kemudian ada tas selempang ya, atau kita bisa bawa tas ransel lagi untuk perlengkapan yang lain. Si tawaf khususnya di sini kami bersama dengan orang tua yang mungkin kalau untuk saat ini berjalan jauh mungkin kurang kuat, hingga kami bawa salah satunya tadi membawa kursi roda. Ya, ya. Jadi pertama untuk masalah jamaah yang memang tidak mampu, nanti misalnya tadi pakai kursi roda ya, saran kami langsung hubungi ke panitia, nanti akan ada yang bagian khusus yang dorong, memang harus bayar gitu. Jadi biasanya itu mereka mahasiswa atau memang ada bagian dorong. Kalau antum mau dorong sendiri ya monggo silahkan. Cuma antum nemeni aja. Ada yang bagian dorong, ada yang memang antum nemeni. Jadi ketika nanti ini ada yang dorong di situ, ya. Sama dengan nanti ketika sa'i ada relnya khusus kursi roda. dia di tengah gitu. Jadi nggak bisa ini. Jadi biasanya itu sudah ada bagiannya. Kalau saran saja sih biar memudahkan, bagusnya pakai kita menyewa jasa lah gitu. Nah berapa biayanya nanti kita coba tanyakan. Jadi nanti untuk orang tua yang memang saat itu, ya kadang mungkin sekarang nggak ada masalah ya. Nanti pas hari H tiba-tiba udah lemes apa, nanti kita datangkan. Nah nanti yang memang tadi antum sebutkan tadi, kalau sekarang sudah misalnya pakai kursi roda, sampaikan aja, nanti kita akan tanya berapa biayanya gitu. Ini yang kedua tadi ya. Jadi saran kami sewa aja, ya gitu. Karena nanti kalau antum apa ya? Bawa sendiri, bawa dari sini kursi roda. Iya, kursi rodanya punya antum. Cuma nanti bagian dorongnya gitu. Enggak boleh warganya gitu yang dorong. Ya boleh, kalau antum siap nggak masalah. Makanya kita tawarkan. Cuma nanti kan ketika dorong, masalahnya kan gini, ada di situ harus kita naik, ada jalurnya. Nah di situ, kalau siap, ya kami nggak ada masalah. Nah cuma kan saya kembalikan ke jamaah siap nggak di situ, karena mendorong itu kan perlu. Nah makanya biasanya itu kita sewa seseorang, lalu keluarga itu cuma nemenin aja. Nah gitu. Bahkan sekarang nggak perlu pakai kursi roda, ada mobil sekarang. Ada mobil. Muter gitu. Tawaf pakai mobil ya. Pakai mobil yang Nah gitu, orang khusus lah gitu ya. Kita ya minimal tadi. Jadi saran saya itu sewa, kita nemenin. Tapi kalau memang kita mampu, ya monggo silahkan. Ya kita nggak maksakan. Cuma tadi siap nggak gitu. Karena ini kita waktunya itu kan di jam malam, dan memang fisik yang paling penting. kita sudah tahu 30 kilo nih. Terus nanti di sana jangan balas dendam ya. Kita tetap
dimonitor, jangan sampai kelebihan bagasi. Karena nanti kalau kelebihan bagasi itu biasanya kita dipanggil oleh petugas check-in bandara ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.